Berikut merupakan 7 fakta tentang Al-Aqsa. Nomor 7 paling menarik karena ada hubungannya dengan Indonesia. Yang pertama, kiblat sebelum Mekah. Kiblat umat Islam yang pertama kali adalah Masjidil Aqsa atau dikenal dengan nama Baitul Maqdis. Tempat ini terletak di kawasan kota tua Yerusalem. Kiblat pertama umat Islam ini berlaku sebelum Rasulullah SAW diperintahkan untuk memindahkan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram seperti sekarang. Yang kedua, kubah pertama di dunia. Kubah di Dome of Rock dibangun Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah ini disebut sebagai kubah pertama yang dibangun di dunia Islam. Mulanya, kubah Dome of Rock merupakan kayu yang dilapisi kuningan atau keramik. Namun kemudian pada kekuasaan Turki Utsmani, kubahnya diperbaiki dan bagian bawah dilapisi marmer sebagaimana yang tertera dalam buku Yerusalem Satu Kota Tiga Iman. Yang ketiga, dijadikan tempat sampah. Pada saat Romawi menguasai wilayah Yerusalem, kompleks Masjidil Aqsa pernah dijadikan sebagai tempat sampah. Lalu, setelah Amirul Mukminin Umar bin Khattab berhasil mengalahkan Romawi dan menaklukkan Yerusalem, Masjidil Aqsa yang penuh sampah itu dibersihkan kembali. Alhamdulillah. Yang keempat, dibakar dan dihancurkan. Sejarah Yerusalem adalah sejarah penaklukan. Umat Yahudi, Kristen, dan Islam saling perang untuk memperebutkan tanah suci Yerusalem, bahkan hingga hari ini. Beberapa kali Masjidil Aqsa hancur karena invasi dan peperangan, meski akhirnya dibangun kembali. Yang kelima, tempat kitab Ihya Ulumuddin ditulis. Kitab Ihya adalah salah satu kitab paling terkenal dan berpengaruh dalam literatur Islam. Untuk sementara waktu, Al-Ghazali pernah tinggal di Masjidil Aqsa dan menulis kitab Ihya Ulumuddin. Sebuah bangunan di Masjid Aqsa ditandai sebagai lokasi kamar di mana Al-Ghazali melahirkan magnum opusnya tersebut. Yang keenam, perpustakaan. Masjidil Aqsa memiliki perpustakaan yang mencakup berbagai peristiwa bersejarah penting Palestina di awal abad ke-20. Perpustakaan Al-Aqsa didirikan Dewan Legislatif Muslim tertinggi pada tahun 1923. Perpustakaan ini menyimpan berbagai koleksi manuskrip berharga dan karya yang diterbitkan dalam studi Islam dan Arab. Yang ketujuh, mengilhami nama-nama yang sama di Jawa. Al-Quds merupakan nama Arab dari kota Yerusalem. Di wilayah inilah Masjidil Aqsa berdiri dan Gunung Moria berada. Salah satu wali Songo, Syekh Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus, terinspirasi dengan nama-nama yang ada di Yerusalem tersebut. Lalu kemudian beliau membangun sebuah kota di Jawa Tengah dan menamainya Kudus. Semoga bermanfaat.